Dan semangat pagi anak-anak Bapak semuanya. Berjumpa kembali dengan Bapak Hari Mutari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa dengan protokol kesehatan. Yang pertama, menjaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas uraian bagian-bagian penting struktur karya ilmiah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Baik anak-anak, kita ikuti video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Fungsi dan kaidah kebahasaan penulisan karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah pada hakikatnya adalah sebagai berikut. Pertama, penjelasan atau explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Yang kedua, ramalan atau prediksi. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Itu ya fungsi karya ilmiah ya. Yang berikutnya, yang ketiga, fungsinya adalah sebagai kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi sebagai mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Berikutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, pilihan kata atau dalam istilahnya linguistiknya adalah diksi yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Berikutnya, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus reproduktif. Berikutnya, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Berikutnya, karya ilmiah bersifat impersonal. Sedikit Bapak jelaskan yang dimaksud dengan pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah bersifat impersonal adalah kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah itu harus bersifat umum, seperti menggunakan kata ganti penulisan atau peneliti. Terlihat contohnya, kata aku, saya, kami itu diganti dengan kata penulis atau peneliti. Berikutnya, bahasa yang reproduktif. Sedangkan penggunaan bahasa yang reproduktif adalah dalam menyampaikan informasi dalam karya ilmiah harus menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau ambiguitas. Kemudian, karya ilmiah itu harus lugas dan bermakna denotatif. Maksudnya, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna yang terkandung di dalam kata harus diungkapkan secara eksplisit. Eksplisit itu jelas ya, jangan di dalam, untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Untuk itu, dalam karya ilmiah
kita harus sering mendapatkan definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Hai anak-anak Bapak semuanya, demikian pembelajaran kita. Apabila kurang memahami tentang video pelajaran yang Bapak sampaikan, boleh tanyakan kepada guru bahasa Indonesia yang membimbing kalian semua. Dan Bapak ingatkan, selalu jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Semangat pagi!